Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah, edisi pagi ini Jumat 13 Oktober 2023. Sari Berita. Gunung berapi Nelika di Kabupaten Ngada status waspada. Pemda Ngada bentuk Satgas Penanganan dan Pemantauan Aktivitas Gunung Berapi. Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat akan terapkan restribusi parkir kendaraan di tahun 2024. Selain dua berita ini, akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya. Selengkapnya kami rangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Kondisi terkini Gunung Berapi Nelika yang belum juga menunjukkan penurunan aktivitas dengan tetap pada status waspada membuat Pemda Ngada membentuk Satgas Penanganan dan Pemantauan Aktivitas Gunung Berapi untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat sekaligus menyiapkan diri jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Soo. Menyikapi naiknya status Gunung Nelika dari normal ke waspada dan masih tingginya aktivitas magma dan gempa vulkanik pada Gunung Berapi Nelika di Kecamatan Bajawa Utara, Pemda Ngada bersama Forkompinda dan DPR Kabupaten Ngada memutuskan untuk membentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Gunung Nelika dengan melibatkan semua dinas maupun TNI Polri untuk bersama melakukan pemantauan dan memberikan pendampingan serta edukasi apa saja yang harus dilakukan jika situasi memburuk. Bupati Ngada Andreas Paru kepada awak media Selasa 10 Oktober 2023 menjelaskan dalam waktu dekat akan dikeluarkan SK Satgas. Menurutnya langkah-langkah strategis perlu dilakukan mengantisipasi kejadian buruk termasuk apabila Gunung Nelika naik status dari waspada ke siaga. Bupati Andreas juga menerangkan pemerintah Kabupaten Ngada juga sudah mengeluarkan edaran kepada masyarakat, terutama masyarakat sekitar Gunung Nelika untuk tetap waspada dan tidak mudah terpengaruh dengan beragam informasi liar terkait aktivitas Gunung Nelika. Polres Ngada dan Kodim 1625 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui personelnya juga sudah ditugaskan khusus untuk melaporkan perkembangan di sekitar gunung. 1-2 hari ini itu akan terbit SK Bupati Satgas ya. Satgas untuk bagaimana berkaitan dengan Nelika. Itu yang pertama. Yang kedua, surat edaran juga sudah dikeluarkan untuk masyarakat tidak panik tetapi tetap waspada, khususnya masyarakat yang berada di radius berada di sekitar Nelika. Sebelumnya, masyarakat sekitar kaki Gunung Nelika, Desa Turamuri, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada sempat panik akibat adanya kabar bohong yang beredar bahwa Gunung Nelika bakal meletus.
Namun menurut Kepala Pos Pengamatan Gunung Inelika Paulus Wisang, fakta yang sebenarnya terjadi adalah Gunung Inelika naik status dari normal ke waspada, bukan akan meletus, terhitung sejak 4 Oktober 2023. Untuk masyarakat pengunjung atau wisatawan diharapkan tidak berada dalam radius 1 km dari kawah puncak Gunung Inelika atau beraktivitas di sekitar lokasi-lokasi tembusan Solfatara serta daerah lembah jalur gas Solfatara agar tidak terpapar gas beracun. RRI Endeveriso melaporkan. Beralih ke berita lainnya, pemerintah daerah Manggarai Barat akan menetapkan retribusi parkir kendaraan baik roda 2, 3, dan 4, khususnya di tepi jalan umum kota Labuan Bajo. Pemberlakuan retribusi ini selain untuk merapikan tepi jalan, juga dialokasikan untuk menambah pendapatan anggaran daerah PAD Manggarai Barat. Laporan disampaikan Epi Wahab. Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat akan berlakukan retribusi parkir untuk pengguna kendaraan baik roda 2, 3, dan 4. Adapun retribusi parkir yang akan diterapkan yakni retribusi parkir pada tempat khusus yang sudah disiapkan Pemda Mabar dan juga retribusi parkir di tepi jalan umum. Kepala Dinas Perhubungan Manggarai Barat Adrianus Gunawan saat ditemui RRI mengatakan awal tahun 2024 kebijakan ini akan direalisasikan dan sedang menunggu tahap finalisasi Perda serta persetujuan teknis dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tentu awal tahun depan mau tidak mau suka tidak suka harus kita laksanakan karena kebetulan sekarang ini kita lagi tahap finalisasi peraturan daerah, lagi menunggu persetujuan teknis dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adrianus menjelaskan sebenarnya untuk kendaraan yang parkir di tepi jalan umum pada prinsipnya boleh terkecuali pada tempat yang sudah dilarang. Dan sebelum nantinya ditetapkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat tentu akan melakukan sosialisasi dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat melalui media pemberitaan dan juga saluran komunikasi publik yang dimiliki pemerintah. Adrianus juga menambahkan hingga saat ini penataan dan manajemen pengelolaan parkir di tepi jalan umum diakuinya masih belum maksimal dan sumber daya manusia atau juru parkir menjadi salah satu penyebabnya. Penataan dan manajemen pengelolaan parkir di tepi jalan umum khususnya sampai saat ini belum maksimal karena terus terang kita keterbatasan sumber daya manusia. Juru parkir kita sejauh ini hanya anggarkan 20 orang tetapi yang aktif itu kurang lebih 13 orang dengan gaji 1,6 per bulannya. Hingga ke depannya tentu potensi kita cukup besar. Kita lagi menjajaki kemungkinan menerapkan mekanisme. Yang pertama mekanisme parkir berlangganan. Yang kedua, supaya bagaimana ini kita sekalian menciptakan kota Labuan Bajo yang smart juga, supaya pengelolaan parkir tepi jalan umum ini kita lagi kaji secara normatif, bisa tidak ini kalau kita serahkan kepada pihak ketiga supaya mengurangi pekerjaan pemerintah dan kita juga memberikan pekerjaan kepada masyarakat. Dan tentu lebih dari itu supaya kita ada manajemen yang ideal. Tentunya diharapkan dengan berlakunya retribusi parkir yang direncanakan akan diterapkan pada 2024 mendatang, selain akan memberikan kelancaran lalu lintas dan kerapian kendaraan saat diparkir di tepi jalan umum, juga dapat mengantisipasi pencurian motor dan helm serta dapat memberikan tambahan pendapatan anggaran daerah atau PAD untuk Kabupaten Manggarai Barat. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Loka Pengawasan Obat dan Makanan Lokapom Kabupaten Manggarai Barat memastikan kosmetik yang beredar di wilayah pengawasannya di 3 kabupaten, yakni Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur aman untuk digunakan masyarakat. Laporan disampaikan Suimam. Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, Imanul Khan, kepada RRI Kamis 12 Oktober 2023 mengatakan dinyatakan aman pemakaian kosmetik ini dikarenakan pihaknya rutin melakukan pemeriksaan di lapangan secara periodik dan kontinu setiap waktu sesuai dengan jadwalnya. Dijelaskan, pada saat pemeriksaan pihaknya juga ada program sampling terhadap kosmetik di 3 Manggarai Raya, baik di kios, toko, supermarket, distributor, retail, dan sebagainya untuk dikirim sampelnya ke laboratorium balai besar terdekat di Denpasar.
pasar. Jadi di sini sistemnya kita kirim ya sesuai dengan spesifikasi pengujian masing-masing. Sampel ini kita kirim ke Kupang, Surabaya, Denpasar sama Mataram dengan kemampuan laboratorium masing-masing, dan nantinya sebulan kemudian biasanya pelaporan itu disampaikan ke kami terkait kualitas mutu dari kosmetik yang kita sampling. Yang melanjutkan, selain pengawasan secara offline di lapangan, pihaknya juga melakukan pengawasan secara online sehingga produk kosmetik yang dijual aman untuk digunakan oleh masyarakat. Kita juga tidak hanya via offline ya, kita menyasar di kios, di toko dan sebagainya. Kita juga ada pengawasan via online juga, melakukan pengawasan di marketplace. Apalagi dengan perkembangan kita ya saat ini, marketplace ini marak sekali dan kosmetik di marketplace. Sehingga kita juga menyasar anak itu baik online maupun offline. Ditambahkan, jika ditemukan produk kosmetik yang beredar belum ada registrasi dari BPOM, agar jangan membelinya karena dari segi kualitas produknya tidak sesuai standar yang bisa membahayakan kesehatan pengguna kosmetik. Dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia HPS ke-44 tahun 2023, Yayasan Tananua Flores menggelar Festival Pangan Lokal pada tanggal 15 hingga 16 Oktober 2023 di Desa Detuwulu, Kecamatan Maurole. Laporan disampaikan Veranda Garus. Kegiatan tersebut melibatkan para petani dan perwakilan kelompok tani dari 23 desa dampingan oleh Yayasan Tananua Flores. Selain itu, Festival Pangan Lokal juga melibatkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten ND. Kepada RRI, Ketua Yayasan Tananua Flores, Hieronymus Pala menjelaskan, Festival Pangan dipilih karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Selain itu, kegiatan tersebut sebagai upaya mendorong para petani agar terus mengembangkan pangan lokal sebagai kekayaan warisan leluhur yang harus dipertahankan serta dilestarikan. Di tengah era modern sekarang ini, banyak jenis pangan lokal yang menjadi warisan nenek moyang perlahan mulai hilang. Hal itu menurutnya dipuji oleh masyarakat yang hanya ingin serba instan, dengan kata lain, lebih mempercayai kampanye penggunaan benih instan dibandingkan benih lokal. Tapi kemudian terjadi kemerosotan dari waktu ke waktu. Begitu banyak lahan pangan yang kemudian digantikan dengan tanaman-tanaman komoditas seperti tanaman kemiri, kopi, kakao, dan lahan pangan makin sempit. Ketika lahan pangan mulai tergantikan, ini kemudian sumber pangan kita menjadi semakin sempit. Ketika semakin sempit, itu artinya hasil pangan kita pun sedikit yang akhirnya tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan keluarga untuk 1 tahun misalnya. Lanjutnya, kegiatan ini juga merupakan bagian dari advokasi untuk memperkenalkan kembali benih-benih pangan lokal yang ada di masyarakat agar kembali dibudidayakan. Karena selain memiliki kandungan protein yang tinggi, juga menjadi ornamen penting dalam seremoni adat. Pada saat kegiatan nanti, para petani diperkenankan untuk membawa benih lokal, kemudian melakukan presentasi atau berbagi pengalaman terkait penggunaan benih tersebut kepada sesama petani. Tadi saya menyinggung pangan lokal dan ada banyak jenis yang sebelumnya ada dan mulai kurang. Ini generasi muda terutama itu tidak mengenal banyak jenis-jenis pangan lokal. Ketika dengan festival ini juga memperkenalkan kepada mereka tentang jenis-jenis pangan lokal yang ada. Dan ketika aneka ragam pangan itu ada, mereka kembangkan di kebun. Dirinya mengapresiasi bagi desa-desa yang sudah mengambil bagian dalam kegiatan Festival Pangan Lokal ini. Dia berharap agar kegiatan ini merupakan gerakan bersama, baik dari pemerintah, petani, maupun generasi muda untuk memahami pentingnya pangan lokal, baik dalam pengembangannya maupun dikonsumsi keluarga. RRI ND, Veranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Sanggar Welarana mewakili Indonesia ke Panama untuk membawa misi kebudayaan di sana, seperti yang dilaporkan Lady Badin. Sanggar Welarana dari Kabupaten Manggarai akan berangkat ke Panama untuk membawa misi kebudayaan. Ketua Sanggar Welarana Felix Edon mengungkapkan bahwa persiapan untuk ke Panama sudah matang dan diutusnya Sanggar Welarana ini merupakan bentuk apresiasi dari prestasi yang telah dicapai selama ini, di mana Sanggar Welarana terdaftar pada komunitas Sentra Lestari Budaya dengan menggapai beberapa prestasi membanggakan sejak tahun 2020 lalu. Tahun 2021 itu kita ikut kompetisi 3 di komunitas namanya Sentra Lestari Budaya, dan mereka coba membuat kegiatan virtual. Jadi kami ikut dalam kompetisi itu, kompetisi musik tradisional Nusantara, dan kita ikut pada
2 tahap penyisian semifinal dan juga grand finalnya. Ternyata bahwa grand finalnya, jadi kami mengirimkan video, jadi kita buat video, kemudian kirimkan dan mereka menilai, dan kami Welarana waktu itu keluar sebagai juara dari 60-an sanggar. Akhirnya pada tahun itu kami diundang. Dan pada waktu itulah nanti Sanggar Welarana karena setia, konsisten dan seterusnya itu siap untuk misi kebudayaan ke luar negeri. Felix Edon mengungkapkan dipilihnya Sanggar Welarana ini karena Sanggar Welarana dinilai konsisten berkarya mempertahankan kebudayaan lokal. Sanggar Welarana menjadi salah satu utusan dari NTT dan nantinya akan bergabung bersama sanggar lain dari NTB, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Kita kali ini sudah kolaborasi dengan Sesando. Jadi ada pemain kita dari Werana, Borong, Manggarai Timur itu karena kita membawa NTT. Jadi ada Manggarai, ada NTT, ada Sesando di dalamnya. Bahwa tari tradisi itu ada Ndundake, ada Rangkuk Alu. Mbak dengan komposisi kemarin itu ada tarian doku-doku, ada tarian wela hendeng. Kalau yang ikut tari kompetisi kemarin itu campuran Nusantara punya, ada gerakan Bali, ada gerakan Jai, ada gerakan Gavi, tapi menggunakan. Jadi kita tetap menjaga 60% itu NTT dan 40% itu kita ambil dari Jawa, dari Bali. Felix Edon mengungkapkan bahwa materi yang akan diangkat di misi kebudayaan ke Panama adalah beberapa tarian tradisi Manggarai dan juga menyajikan musik khas NTT di mana akan berkolaborasi dengan alat musik Sasando dan lagu-lagu khas NTT. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Informasi dan inspirasi. Uskup Maumere Monsinyur Ewaldus Martinus Sedu menabiskan 4 imam baru Keuskupan Agung ND di Gereja Katedral ND. Laporan disampaikan Rovinus Wula. Gereja Katolik Keuskupan Agung ND tambah lagi 4 imam baru ditabiskan oleh Uskup Maumere Monsinyur Ewaldus Martinus Sedu berlangsung di Gereja Katedral Paroki Kristus Raja Keuskupan Agung ND pada Kamis 12 Oktober 2023. Acara tabisan 4 imam baru berlangsung penuh hikmat dihadiri ratusan imam dari Keuskupan Agung ND, biarawati, para bruder, orang tua dan keluarga serta ribuan umat paroki Kristus Raja. 4 diakon yang ditabis menjadi imam baru di Keuskupan Agung ND masing-masing RD Gabriel Ponsenti Sara, RD Valerianus Noi, RD Yohanes Kristianto Rani Mbango, dan RD Roberto Onesimus Pati. Masing-masing imam yang baru ditabiskan tersebut akan bertugas untuk melayani gereja dalam pembagian sakramen di wilayah Keuskupan Agung ND. Uskup Ewaldus dalam khotbah mengatakan misteri panggilan Allah yang dirayakan di dalam korban pentabisan imamat yang meriah dan penuh hikmat di dalam keagungan Ekaristi. Tentu kita bertanya apa yang mau kita agungkan, jalan hidup para imam baru, atau dalam sebuah seruan yang lebih relevan untuk apakah imamat suci bagi dunia yang dinilai semakin maju, yang dirasakan tidak membutuhkan khotbah-khotbah hebat dan manis dari kaum imam, dan untuk apa imamat dibanggakan dan dirayakan di tengah dunia meragukan kuasa kasih Tuhan, bahkan menganggap Tuhan itu tidak ada, dan dongeng orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Uskup Ewaldus mengatakan imamat adalah berkat bagi semua orang, tidak saja bagi yang ditabiskan tetapi juga bagi yang dibaptis. Imamat juga dibagikan dalam sudut-sudut jiwa yang jauh, hampa dan kering. Di dalamnya Tuhan Yesus hadir dan membawa sukacita, pengampunan, kegembiraan dan kebahagiaan dalam setiap derita hidup ini. Imamat itu sama nilainya dalam Kristus. Janganlah mudah putus asa hanya karena terseret pada arus dunia yang mengedepankan prestasi dan prestise, atau mengutamakan gelar dan pamor jabatan, ataupun ketenaran dan popularitas. Imamat dalam keheningan cinta yang jauh lebih bermakna daripada imamat dalam kompetisi, gengsi dan prestasi. Belajarlah mengolah kepahitan dalam hidupmu setiap saat
dan temukanlah kegembiraan imamat dalam persaudaraan satu dengan sahabat imam yang lain. Dalam khotbah, ada dua pesan penting dari Uskup Ewaldus bagi semua umat, teristimewa bagi 4 para diakon calon imam baru. Pertama, imamat adalah karya rahmat, maka belajarlah untuk memelihara rahmat ilahi dalam kehidupan setiap hari seraya meletakkan roh kesederhanaan hati dan tetap setia dalam imamat yang kudus dan berrahmat. Dan imamat bukan puncak perjalanan hidup seorang imam, melainkan jalan hidup untuk semakin setia yang abadi, dan imamat mesti dicintai. Kedua, belajarlah untuk kebaikan dan ketulusan dalam setiap perjalanan imamat dengan orang-orang di sekitar, sehingga umat atau lembaga dan siapapun yang kelak dipercayakan kita dan imamat itu sama nilainya dalam Kristus, dan janganlah mudah putus asa hanya karena terseret pada arus dunia yang mengedepankan prestasi dan prestise, yang mengutamakan pamor jabatan, ketenaran dan popularitas. Imamat dalam keheningan cinta yang jauh lebih bermakna daripada imamat dalam kompetisi, gengsi, dan prestasi. RRI Endervinus Vula melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian saudara. Selanjutnya pendengar dapat Anda ikuti selengkapnya program Florata pagi ini. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND. Florata pagi ini. Morning Side.